Kita nggak perlu jadi orang yang anti belanja kok. Kita cuma perlu jadi orang yang lebih sadar. Karena tujuan kita bukan berhenti beli, tapi berhenti beli tanpa sadar. Yuk kita bahas. Banyak orang kecanduan belanja online. Sebetulnya bukan hanya karena kita nggak sadar, tapi karena sistemnya sudah membantu kita untuk membuat kita jadi kecanduan. Topik ini udah kita bahas di video sebelumnya. Kenapa belanja online itu bikin kita jadi kecanduan? Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya berhenti kecanduan belanja online ini? Apakah harus langsung stop total? Gak boleh buka aplikasi online sama sekali? Jujur ya, ini gak akan berhasil, jarang berhasil. Karena sebetulnya masalahnya bukan hanya di aplikasinya aja, tapi di kebiasaan kita. Kan selama ini kalau kita mau belanja online tuh ya, kita scrolling habis itu kita masukin ke keranjang kan kalau untuk barang-barang yang kita inginkan. Tapi sebetulnya keranjang itu kayaknya letaknya lebih dekat sama checkout. Jadi kita harus hati-hati. Sebelumnya kita bahas kan bahwa salah satu penyebab kecanduan online itu adalah karena kurang friksi, terlalu mudah gitu, ya kan? Karena gampang banget untuk belanja online menyebabkan kita jadinya kecanduan. Nah karena itu kita mesti bikin batasannya buat kita sendiri nih. Jadi bukan dengan taruh di keranjang, tapi taruhnya di wishlist. Hal ini membuat kita jadi lebih sulit untuk belanja. Buat waktu tunggu. Setelah kita masukkan ke wishlist, lalu kita buat waktu tunggu, ya. Aturan yang kita buat untuk diri kita sendiri atau yang kita sebut dengan delay rule. Setiap kali ingin beli suatu barang, jangan langsung check out. Tunggu dulu. Misalnya kasih batasan 24 jam atau 2 hari atau 3 hari, terserah deh masing-masing yang tahu nih. Kamu sama saya masing-masing tahu berapa sih waktu yang tepat buat kita. Biasanya setelah kita menunggu, keinginan kita untuk membeli udah nggak impulsif lagi. Menunggu itu adalah memberikan kesempatan untuk otak kita berpikir lebih jernih. Kita nggak memberikan kesempatan untuk otak kita bersifat impulsif, untuk langsung beli begitu aja. Tapi kita mulai berpikir, apakah ini sebenarnya perlu dibeli atau enggak. Biasanya setelah waktu tunggunya lewat, mulai kelihatan tuh, apakah kita betul-betul butuh atau kita sekedar kepengen beli aja. Kalau tiba-tiba udah gak kepikiran lagi, berarti itu hanya keinginan sesaat. Bersihkan racun visual. Feed kamu itu loh pengaruh banget. Kalau tiap hari yang kamu lihat promo, kemudian outfit of the day-nya seseorang, atau mungkin just tip, ya pasti aja dong kamu pengen belanja terus. Coba di-unfollow akun-akun yang seringkali bikin kamu tergoda untuk belanja. Bukan berarti nggak boleh dilihat, tapi jangan dilihat setiap hari juga. Kalau nanti-nanti nih kamu pengen follow lagi ya boleh aja. Tapi untuk sekarang kamu pengen membatasi supaya kamu nggak kecanduan belanja online, unfollow dulu sekarang. Buat batasan belanja. Supaya kita nggak kecanduan belanja online, kita mesti bikin aturan yang realistis buat diri kita sendiri. Jangan buat larangan total, nggak boleh belanja sama sekali. Itu biasanya nggak realistis, nggak tahan lama, dan biasanya nggak berhasil. Jadi bikin aja aturan yang realistis. Misalnya, batasi aja. Dalam 1 bulan hanya boleh belanja 2 kali. Terus dalam jumlah tertentu, misalnya. Atau bisa juga, kalau saya mau beli baju baru, artinya ada baju lama yang saya harus sumbangkan. Dengan begitu kita nggak kebablasan, tapi kita punya kendali. Menjalani aturan yang realistis bikin kita jadi nggak tertekan juga. Ubah cara kita memberikan reward untuk diri sendiri. Ini penting banget. Kalau selama ini cara kita memberikan reward untuk diri kita ini dengan cara belanja, misalnya lagi stres belanja, lagi capek belanja, lagi bosan belanja, coba digeser sedikit. Reward itu bukan hanya belanja aja. Reward itu bisa berbentuk me time, memberikan waktu untuk diri sendiri. Reward itu bisa berupa istirahat tanpa rasa bersalah. Reward itu bisa berupa jalan-jalan. Reward itu bisa berupa makan enak. Jadi sebenarnya yang kita cari itu bukan barangnya, yang kita cari kan perasaannya. Jadi geser sedikit rewardnya. Jangan lagi memberikan reward untuk diri sendiri hanya berupa belanja aja. Ingat pola beli, nunggu, nyesel.
Kita sering banget mengalami ini. Belinya semangat, kemudian excited menunggu barangnya datang. Begitu barangnya datang, nyesel. Ingat baik-baik pola ini pada saat kita lagi scrolling, supaya kita nggak nyesel. Biasanya tuh kalau kita lagi inget pola itu, iya ya, kemarin aku beli, aku nunggu, lalu aku nyesel. Sekarang jangan sampai kejadian lagi. Biasanya karena kita udah tahu endingnya, kita nggak jadi beli. Bikin aktivitas belanja jadi sulit. Ini trik yang paling simple tapi paling powerful. Kurangi aksesnya bukan willpower-nya. Caranya gimana? Hapus akunnya atau log out, atau jangan taruh di home screen. Pindahin dari home screen supaya pada saat kita lagi buka handphone, nggak aplikasi itu yang kita lihat, bukan aplikasi belanja online yang kita lihat. Karena semakin kita mudah untuk mengakses aplikasi ini, semakin mudah juga kita jadi belanjanya. Kemudian cara kita membayarnya juga harus kita bikin jadi susah juga. Jangan di link dengan kartu kredit atau dengan pay later dan lain-lain gitu ya. Buat aktivitas membayarnya juga jadi lebih sulit. Karena memang sistem ini akan membantu kita untuk bikin jadi lebih mudah segalanya kan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita jadi candu belanja online karena semuanya gampang. Nah sekarang kita bikin kebalikannya, bikin sulit untuk diri kita sendiri sehingga kita jadi nggak kecanduan. Berhenti kecanduan belanja online adalah tentang bagaimana kita lebih sadar. Sadar kapan kita lagi kosong, sadar kapan kita lagi impulsif, sadar sebetulnya apa yang sedang kita cari. Kita nggak harus berhenti total, tapi kita harus berhenti mengisi kekosongan itu dengan cara yang salah. Karena pada akhirnya yang kita cari bukan barang yang baru, tapi perasaan yang lebih baik. Dan kabar baiknya, perasaan nggak selalu harus dibeli. Di video sebelumnya saya udah cerita tentang kenapa belanja online terasa candu. Kalau kamu belum nonton, kamu bisa klik di video yang ini, oke? Nanti kita ketemu di sana. Berikutnya saya mau cerita lagi tentang bagaimana caranya tetap belanja tanpa jadi boros. Penasaran nggak? Kalau penasaran, jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya. Nanti kamu akan dikasih tahu pada saat videonya saya upload. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Ketemu lagi nanti di video yang ini ya. Thank you for watching. Bye.